Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Saputra, kelas MD 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Nah, kemarin kita kan sudah membahas sholat fardu. Nah, dan dengan niatnya. Nah, sekarang kita akan membahas sholat sunnah rawatib. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah ibadah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, jika dikerjakan sebelum, maka disebut sunnah qobliyah. Jika dikerjakan sesudah, namanya sunnah qobliyah. Ba'diyah, mohon maaf. Jika sesudah, namanya sunnah ba'diyah. Nah, jumlah rakaat sholat sunnah rawatib itu ada berapa sih? Nah, jumlah rakaat sholat sunnah rawatib itu ada 2 rakaat, namun ada yang mengerjakan 4 rakaat 2 salaman. Nah, kemudian hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib itu apa? Nah, hukumnya adalah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sementara itu hukum ghairu mu'akkad kedudukannya lebih ringan ketimbang mu'akkad. Sholat sunnah rawatib sendiri dianjurkan pengerjaannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala sholat demi Allah Subhanahu Wa Taala 12 rakaat setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim. Nah, sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu mu'akkad. Nah, 2 rakaat qobliyah zuhur. Bagi yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat pertama menjadi sunnah mu'akkad dan 2 rakaat setelahnya adalah ghairu mu'akkad. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Bagi yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat pertama hukumnya menjadi sunnah mu'akkad, kemudian 2 rakaat berikutnya berhukum ghairu mu'akkad. Kemudian 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat qobliyah sholat isya. Kemudian bacaan niat sholat sunnah rawatib yang pertama. Niat sholat rawatib qobliyah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subuhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, niat sholat rawatib qobliyah zuhur. Usolli sunnatas zuhri rok'ataini arba'a roka'atin Usolli sunnatat zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Kalau mau mengerjakan 4 rakaat 2 salaman, tinggal arba rakaati ya. Kemudian niat sholat rawatib ba'diyah zuhur. Usolli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur karena Allah Ta'ala. Dan yang keempat, sholat sunnah rawatib qobliyah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat rawatib ba'diyah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Dan kemudian niat sholat rawatib qobliyah isya. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, niat sholat rawatib ba'diyah isya. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian tata cara sholat sunnah rawatib. Cara pengerjaan sholat sunnah rawatib sama seperti sholat-sholat pada umumnya. Syekh Ali Raghib dalam buku Ahkam As-Sholah menjelaskan terkait tata cara sholat sunnah rawatib, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdiri.
atau dengan posisi lain bila ada halangan tertentu. Kemudian niat sholat sunnah dalam hati. Untuk bacaan niat lengkapnya akan diuraikan pada penjelasan yang di atas tadi. Kita sudah jelaskan bacaan-bacaan niat di atas tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram. Yang kemudian meletakkan kedua tangan di dada, posisinya bersedekap. Nah, kemudian memandang tempat sujud dengan khusyuk, membaca doa iftitah. Setelah itu membaca Al-Fatihah, lalu melafalkan surat-surat Al-Quran. Kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk iftirosh, sujud kedua, kemudian bangkit atau berdiri sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian salam. Nah, begitu tata cara sholat sunnah rawatib dan niat-niatnya juga. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada tutur kata yang salah, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.